mudik dulu ya guys. Mudik. Volume 2, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024, bab 3088, Aku akan menangkapmu sekali. Bab 7716 sampai bab 7720. Sekali lagi Mimin mau ucapin terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasiron, kepada Tuan M. Yuda Kusuma Darius ST, yang sudah kirim THR melalui akun Dana, dan kepada Tuan Mohyones, yang sudah kirim super thanknya. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda, dan disehatkan selalu beserta seluruh keluarganya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan cerita Nyonya Malannya. Ye Chen tidak bisa berkata-kata oleh Xiao Changkun. Mereka hendak diusir dari rumahnya, namun mereka tetap ingin tinggal di mansion dan mengendarai mobil mewah. Tak berdaya, dia hanya bisa mengingatkannya, "Ayah, jika hal ini tidak berhasil, aku pasti tidak akan bisa menyewakanmu rumah yang bagus, apalagi memberimu culinan." Xiao Changkun bertanya tanpa sadar, "Kenapa?" Ye Chen berkata, "Jangan lupa, jika saatnya tiba kamu meninggalkan rumah ini dan aku masih tinggal di rumah ini." Saat dia mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Jika saya menyewakan Anda sebuah rumah besar di luar dan membiarkan Anda membuka perpustakaan, Ibu tidak akan bisa menyimpan dendam terhadap saya. Saya harus melindungi diri saya sendiri saat itu. Saya akan menyewa kamu sebuah rumah besar. Lao Pok Xiao, jika ibu menyalahkanku, aku masih bisa membela diri. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkanmu hidup di jalanan, kan? Bukankah curan dan aku akan melakukan kejahatan pengabaian?" Xiao Changkun melihat tatapan serius Ye Chen, menghela nafas, menepuk pundaknya, dan berkata dengan sedih, saya mengerti, jika saya jadi Anda, saya tidak ingin menyinggung perasaan Malan." Ye Chen berkata, "Ayah, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkanmu kali ini. Tapi ingat, kamu tidak punya jalan keluar. Sekarang kamu harus mempertaruhkan hidupmu dan mencobanya untuk yang terakhir kali. Jika kamu tidak berhasil, kamu akan baik hati." Xiao Changkun mengertakkan gigi, "Oke, aku akan mendengarkanmu." Di sisi lain, saat Xiao Curan dibawa ke kamar Malan, Malan masih berdebat dengan polisi lalu lintas dengan mata merah. "Saya tidak mengerti, mengapa kita tidak bisa menangkap semua penipu? Mengapa?" Polisi lalu lintas berkata tanpa daya, "Mengapa tidak mengapa, apa yang saya katakan tidak dihitung." Kali ini, Xiao Curan membuka pintu dan berteriak, "Bu!" Ketika Malan melihat Xiao Curan, air matanya tiba-tiba menangis. Dia bergegas menuju Xiao Curan dan memeluknya. Dia menangis dengan keras, "Putri, kamu akhirnya sampai di sini." Bajingan itu Xiao Changkun berselingkuh dari ibunya dengan kekasih lamanya. Ibu bahkan tidak ingin hidup lagi. Xiao Curan segera menghiburnya, "Bu, jangan berpikir terlalu ekstrim. Dari apa yang aku ketahui tentang ayah, dia seharusnya tidak." "Tidak." Malan menangis dan berkata, "Kekasih lamanya telah pergi selama lebih dari 30 tahun. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak dia kembali kali ini.
Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Dan mereka berdua masih menggendongku. Kami bekerja bersama di Universitas Senior. Apakah itu pekerjaan sialan? Itu adalah perselingkuhan atas nama pekerjaan. Aku tidak tahu apakah mereka diam-diam tinggal bersama sebagai pasangan sehari-hari di belakangku. Kembali, setelah sekian lama. Bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu berapa banyak kakolt yang kupakai di kepalaku. Xiao Churan dengan cepat memaksakan dirinya untuk menahan rasa malunya dan menghibur. Bu, ayah bukan orang seperti itu, jadi jangan mendapat masalah. Aku mencoba mendapat masalah. Hal semacam ini seperti melihat kecoa. Begitu kamu melihatnya, tidak mungkin hanya ada yang ini. Mungkin ada ribuan kecoa di tempat yang tidak terlihat. Seperti yang dikatakan Malan, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia menepuk pahanya. Sialan, kedua orang ini nongkrong di Universitas Lansia sepanjang hari. Terakhir kali, kota ini mengadakan perjalanan pertukaran ke Korea Selatan, dan ada juga orang-orang dari universitas untuk lansia. Apakah semua orang juga ikut? Setelah mengatakan itu, dia segera mengangkat teleponnya dan memasukkan kata kunci pertukaran budaya Jinling dengan Korea Selatan ke dalam mesin pencari, dan menambahkan kata hand making. Benar saja. Dia menemukan banyak sekali konten berita. Bagaimanapun, itu adalah acara pertukaran budaya yang diselenggarakan oleh kota. Itu adalah operasi dasar untuk memasukkan daftar dan pengenalan rombongan dalam siaran pers. Ketika Malan melihat bahwa hand making benar-benar berpartisipasi dalam pertukaran tersebut, dia menggigil dengan marah dan menangis. Ini bukan untuk pertukaran apapun. Ini untuk urusan perjalanan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Xiao Churan dan menangis. Putriku, aku membencimu. Xiao Changkun menanam padang rumput di atas kepalaku. Ini salahku karena aku mengkhianati Xiao Changqian setiap hari. Saat itu Qian Hongyan dikirim ke itu tidak butuh waktu lama sebelum dan sesudah tempat pembakaran batu bara hitam. Tapi bajingan Xiao Changkun dan Han Making ini telah bersama entah sudah berapa lama di belakangku. Xiao Churan mengatupkan bibirnya dan berkata dengan cepat, Bu, bibihan itu seharusnya cukup serius. Mereka pasti tidak akan melakukan hal-hal kotor seperti itu. Malan terkejut dan bertanya, Churan, apakah kamu juga bertemu Han Making? Ah, Bu, aku tidak. Baru kemudian Xiao Churan menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Malan bertanya dengan agresif, kamu belum pernah bertemu orang bernama Han. Bagaimana kamu tahu dia orang yang serius? Xiao Churan terdiam sesaat. Malan tiba-tiba pingsan dan menangis. Churan, apakah kamu juga membantunya berbohong padaku? Sungguh. Xiao Churan tiba-tiba bingung. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana memulihkan situasi, Ye Chen tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Begitu dia masuk, dia berkata, Bu, Churan belum pernah melihat bibi Han, tapi aku memiliki. Ah, Malan terkejut saat dia melihat Ye Chen masuk, dan bertanya, apakah kamu melihat Han Making? Apakah bajingan Xiao Changkun itu membawamu menemuinya? Ye Chen mengangguk dan berkata dengan jujur, ayah membawaku menemuinya. Malan menjadi gila dan berteriak dengan marah.
Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku menyebutmu menantu yang baik dan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Xiao Changkun menipuku. Tapi kamu bahkan tidak memberitahuku. Ye Chen, kamu sangat mengecewakanku. Ye Chen tidak panik dan dengan cepat menjelaskan, Bu, masalah ini sebenarnya tidak seperti yang ibu pikirkan. Saya tahu tentang kembalinya Bibi Han. Saya juga pergi menemui Bibi Han bersama ayah saya. Tetapi ayah dan Bibi Han benar-benar tidak bersalah. Dan alasan mengapa ayah tidak mau memberitahumu, dan tidak mengizinkan aku memberitahumu, terutama karena pertimbanganmu. Kamu kentut, Malan melontarkan kata-kata kotor itu tanpa berpikir. Namun setelah mengatakan itu, dia langsung menutup mulutnya dengan gugup. Di masa lalu, dia biasa mengatakan hal seperti itu kepada Ye Chen, dan dia hanya akan mengatakannya. Dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak mengucapkan 10 atau 8 kalimat sehari. Tapi segalanya berbeda sekarang. Sekarang dia mengandalkan Ye Chen dalam segala hal, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Tanpa Ye Chen, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia tiba-tiba mengutuk Ye Chen tanpa sadar. Dia benar-benar takut mengganggu Ye Chen. Jadi, dia dengan cepat berkata, Ye Chen, ibu tidak mengincarmu. Ibu mengincar si bajingan Xiao Changkun. Dia bilang itu untuk pertimbanganku. Bagaimana mungkin? Ye Chen menjelaskan, Bu, kamu tidak tahu. Jika kamu memeriksanya di Amerika Serikat, Bibi Han jelas merupakan salah satu firma hukum terkemuka di dunia. Penilaian firma hukum mereka setidaknya beberapa miliar dolar. Dan itu membantu perusahaan besar dengan tuntutan hukum setiap tahun. Bagian yang diterima pasti ratusan juta dolar. Han Meiking sebenarnya adalah orang yang sangat rendah hati. Dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, dan teman-teman sekelasnya di Tiongkok tidak mengetahui situasinya di Amerika Serikat. Seolah-olah orang ini menghilang dari dunia setelah pergi ke luar negeri. Oleh karena itu, Xiao Changkun, Malan dan mantan teman sekelas mereka tidak mengetahui kabar Han Meiking di luar negeri. Baru setelah Han Meiking kembali ke Tiongkok dia menceritakan masalahnya kepada Xiao Changkun. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Ye Chen semuanya benar dan tidak berlebihan sama sekali. Malan tidak sebaik Han Meiking dalam segala hal saat itu. Ketika dia mendengar bahwa Han Meiking begitu pandai dalam membuat masalah, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit khawatir dan dia berkata dengan tidak wajar. Apa hubungannya denganku? Han Meiking sangat pandai dalam hal itu. Dia sangat pandai dalam hal itu. Bisakah saya berkumpul dengan suami saya? Ye Chen menghela nafas, mengarang cerita, dan berkata dengan jujur, Bu, kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini. Setelah suami Bibi Han meninggal, properti keluarga dan firma hukum diwarisi oleh dia dan putranya. Bahkan dengan putranya, dia harus mengambil keuntungan lebih dari 10 hingga 2 miliar dolar AS, yang setara dengan puluhan miliar RMB. Dan mengapa dia kembali ke Jinling? Dia tidak datang ke sini untuk ayahnya. Dia datang ke sini demi kekasih sejatinya. Bersambung, buat para dermawan Mimin ucapin banyak terima kasih. Yang mau berbagi rizki dengan Mimin bisa melalui akun Dana, nomornya ada di deskripsi video.
Terima kasih, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin.